Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini kita akan Sebelum kita berdoa dulu ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar mampu tumbuh menjadi seperti tanaman yang baik, walaupun banyak lalang di sekitar kami. Jadikanlah kami anak-anak Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, kita nyanyi bersama yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari teman-teman. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 43. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah kedua tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sisawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sisawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah
pada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Pada akhir lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itu, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Wulan. Injil hari ini adalah mengambil perumpamaan seseorang yang menebarkan gandum di ladangnya, dan suatu malam ada musuhnya yang menebarkan ilalang. Kalian tahu ilalang itu apa? Ilalang sering disebut juga alang-alang, yaitu sejenis rumput yang tumbuhnya tidak pernah dikehendaki karena dia mengganggu atau merusak tumbuhan yang lain. Nah, Kak Ulan yakin kalau kalian yang mempunyai ladang tersebut, pasti kalian akan marah-marah dan langsung mencabuti ilalang tersebut. Namun, apa yang dilakukan oleh tuan yang memiliki ladang tersebut? Dia tidak marah dan tidak langsung mencabuti adik-adik, tapi dia menunggu sampai dengan panen gandum tiba. Pada saat gandum tersebut dipanen, kemudian gandum-gandum dipisahkan dengan ilalang. Gandum dijual dan ilalang dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibakar sehingga tidak merusak yang lain. Nah, sekarang Kak Wulan tanya nih, siapa yang tahu Upin dan Ipin? Ya, Upin dan Ipin film yang sangat top, dan Kak Wulan yakin kalian pasti tahu semua dan pasti suka dengan film Upin dan Ipin. Upin dan Ipin adalah saudara, adik dan kakak. Mereka tidak pernah yang namanya bertengkar atau berkelahi atau yang namanya rebutan mainan, tapi mereka selalu ada dalam suka dan duka, selalu bersama-sama. Demikian pula di lingkungan hidupnya, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dia bermain, Upin dan Ipin bermain, tidak memilih berteman dengan siapa, bermain dengan siapa, sukunya apa, agamanya apa, golongannya apa. Mereka tidak melihat itu, tapi mereka bermain bersama, saling menghormati, saling mengerti, dan tidak egois dan iri hati, sehingga selalu damai dan selalu ada keceriaan dan kebahagiaan di diri mereka. Nah, kalau kalian ingin seperti Upin dan Ipin, Kak Wulan ada gambar. Kalian harus tahu dalam hidup ini harus yang namanya tahu mana yang baik atau yang benar dan mana yang salah. Ya, kalau di sini yang benar gambarnya disimbolkan dengan gambar apa adik-adik? Buah hati atau hati. Hati itu melambangkan kasih. Ya, jadi melakukan itu pasti dengan hati dan dengan kasih. Sementara yang salah gambarnya apa adik-adik? Simbolnya adalah petir. Petir itu kalau menyambar atau kalau dia keluar kilatnya akan menyambar dan membakar yang ada di sekelilingnya. Siapa sekarang yang mau jadi hati ataupun yang mau jadi
petir. Kak Wulan yakin semua mau menjadi hati, karena hati itu penuh dengan cinta kasih. Ya, kalau kalian memang mempunyai hati dan mempunyai cinta kasih, maka harus selalu berbuat baik dalam hidup. Berbuat baik yang seperti apa? Harus ikhlas tanpa memandang siapapun yang kita bantu, dan selalu sabar dalam kehidupan. Nah, kalau kita mau bahagia dalam hidup, apa aja adik yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi apa? Sabar. Seperti juga Tuhan Yesus selalu sabar walaupun dicecah, walaupun dimaki, walaupun diludahi, walaupun disiksa, tapi Tuhan Yesus sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kedua, setia. Setia terhadap yang namanya ajaran Tuhan Yesus. Yang ketiga, taat. Taat terhadap perintah Tuhan Yesus. Yang keempat, percaya. Percaya kepada siapa? Kepada semua firman Allah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kasih. Kasih itu kelima, tapi dia yang utama. Karena dengan cinta kasih Tuhan Yesus mau rela disalib dan mau rela menebus dosa kita manusia. Jadi kalian dalam hidup harus selalu ingat semua hal yang ada di diri Tuhan Yesus. Sabar, setia, taat, percaya, dan kasih. Nah adik-adik, siapa pokok kehidupan? Ya benar, pokok kehidupan itu adalah Tuhan Yesus. Kalau kalian pernah dengar lagu Yesus pokok dan kitalah caranya, maka kita harus tahu kalau Tuhan Yesus itu pokok kehidupan, kita harus selalu bersyukur dan selalu berserah kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kalian harus berjanji menjadi anak Allah yang penuh kasih dan selalu sabar dalam kehidupan. Tuhan memberkati kalian semua dan sampai ketemu lagi. Bye. Mari berdoa doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah ikut Bina Iman hari ini, sudah berdoa, bernyanyi, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk Mama Papa, para pendamping, dan kami semua. Berilah kesehatan, dan semoga pandemi ini cepat berlalu, dan kami dapat bina iman seperti dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, seru kan dia kali ini? Kita sudah berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan cerita. Jangan lupa ya nonton Bia Online minggu depan. Sampai jumpa di Bia Online minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah!